Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-1 menjelang pertandingan timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, sambil menunggu satu hari lagi pertandingan timnas Indonesia, di video kali ini saya akan membahas sudah ada dua negara yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, kita tahu bahwa di zona Asia, di zona CONMEBOL, zona CONCACAF, lalu zona Afrika dan UEFA itu kualifikasi Piala Dunia ini masih berlangsung ya. Bahkan di Eropa pun baru dimulai pada minggu-minggu ini gitu. Tetapi sudah ada dua negara yang berhasil memastikan lolos ke Piala Dunia. Yang pertama tentu tiada lain dan tiada bukan yaitu saingan kita di grup C, yaitu adalah Jepang. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jepang ini bahkan ketika dilaksanakannya drawing ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia saat itu dan Jepang tergabung di grup C, para pengamat sudah memprediksi bahwa di grup C ini Jepang akan menyegel satu tiket untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Dan benar saja, di matchday ke-7 kemarin menghadapi Bahrain dengan berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0, itu sudah cukup untuk mengantarkan Jepang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan koleksi saat ini 19 poin ya. Di 3 pertandingan sisa, jika Jepang ini mengalami kekalahan di 3 pertandingan sisa ini termasuk nanti melawan Indonesia, itu pun juga tidak akan membuat mereka posisinya tergeser gitu. Jadi Jepang ini benar-benar sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026, merupakan negara pertama dari jalur kualifikasi dan merupakan negara pertama dari Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu yang kedua yaitu adalah Selandia Baru ya. Nah, tentu ini di luar dugaan ya. Selandia Baru ini adalah negara kepulauan yang kita tahu bahwa Selandia Baru ini berada di naungan Konfederasi Oseania OFC, di mana Selandia Baru ini tergabung dengan negara-negara yang ya kualitas sepak bolanya tentu jauh di bawahnya dia gitu, di bawah Selandia Baru ini. Dan Selandia Baru saat ini menduduki peringkat ke-89 gitu. Nah, sebetulnya Selandia Baru ini menurut saya sih tidak ujug-ujug dia bisa lolos ke Piala Dunia saat ini ya. Mereka itu bahkan di beberapa edisi terakhir mereka sudah dekat ke pintu Piala Dunia gitu. Tetapi mereka selalu gagal karena di pertandingan terakhir itu playoff antar konfederasi selalu bertemu dengan wakil dari CONCACAF, wakil dari CONMEBOL gitu. Di edisi kemarin 2022 di Qatar mereka hampir lolos, tetapi di playoff antar konfederasi mereka gagal, dikalahkan oleh Costa Rica, wakil dari CONCACAF. Lalu di edisi yang sebelumnya lagi di Rusia 2018 mereka hampir lolos dan gagal lagi, kalah dari Peru kalau tidak salah ya, wakil dari CONMEBOL. Dan di edisi yang lebih jauh lagi 2014 mereka di babak playoff kalah lagi dari Meksiko. Nah, tentu memang Selandia Baru ini ya sebetulnya dari edisi-edisi sebelumnya itu sudah dekat ke pintu Piala Dunia gitu. Jadi pengalaman mereka untuk menuju Piala Dunia itu sudah ya hampir mewujudkan gitu. Nah, maka dari itu mereka berhasil mewujudkannya di edisi 2026 kali ini. Ya bukan tanpa sebab ya. Karena terakhir kali Selandia Baru ini lolos ke Piala Dunia itu pada tahun 2010. Itu mereka playoff antar konfederasi mengalahkan wakil dari Asia Bahrain saat itu, dan mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan setelah itu 3 edisi 2014, 18 dan 22 belum pernah lagi lolos, dan saat ini mereka akhirnya kembali lolos ya, karena di Konfederasi Oseania ini atau OFC ini itu sebelumnya jatahnya itu untuk lolos ke Piala Dunia itu setengah ya, atau 0,5. Kenapa bisa dikatakan 0,5 ya? Mereka kalau misalkan mereka ingin lolos itu harus
bertempur atau bertarung di babak playoff antar konfederasi. Jadi diberikan jatah setengah. Jadi bisa lolos, bisa tidak gitu ya. Nah, mereka sudah pernah membuktikan dengan jatah setengah itu mereka sudah pernah lolos ketika Piala Dunia 2010 melawan wakil dari Asia, Bahrain. Tetapi di edisi sebelumnya akhirnya mereka gagal. Dan sekarang dengan adanya tambahan kuota menjadi 48 negara di Piala Dunia 2026 ini, tentu jatah dari konfederasinya Oseania ini bertambah dari 0,5 menjadi 1. Ya otomatis dia atau Selandia Baru ini yang selalu tampil di babak playoff mewakili konfederasinya Oseania, tentu itu lebih mudah gitu untuk bisa mewujudkan mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Karena sistem kualifikasi Piala Dunia di zona Oseania ini yaitu ada 8 negara terbagi ke dalam 2 grup, masing-masing terdiri dari 4 negara dan 2 peringkat teratas yaitu peringkat 1 dan 2 itu dibentuk lagi menjadi babak gugur, championship, semifinal, lalu yang final nanti bertarung dan nanti juaranya itu akan lolos. Dan di babak final Selandia Baru ini mengalahkan Kaledonia Baru. Ya, hari ini tadi jam 4 kalau tidak salah, pertandingannya baru selesai jam 4 sore dengan skor akhir 3-0. Ya, siapa sangka, kita tidak pernah tahu dan mungkin beberapa dari teman-teman tidak ada yang tahu siapa pemain dari New Zealand ini. Kalau saya pribadi yang hanya saya tahu dari skuad New Zealand ini yaitu strikernya mereka ya, Chris Wood, yang saat ini bermain di Liga Premier Inggris bersama klubnya Nottingham Forest, yang memang saat ini dia berjuang bersama klubnya untuk bersaing di papan atas untuk bisa tampil di Liga Champions musim depan. Hanya itu saja, yang lain saya juga tidak tahu siapa. Kebanyakan bermain di Eropa juga sih, ada yang bermain di Belanda, di Norwegia, di Denmark, ada juga yang bermain di Liga Australia, ada juga beberapa, kebanyakan yang bermain di liga lokal mereka yaitu di Auckland City. Ya, kalau teman-teman tahu, Auckland City itu yang setiap tahunnya itu dia hampir selalu mengikuti Piala Dunia antar klub ya, karena ya di Liga Champions Oceania yang mereka selalu juara gitu ya. Jadi itu. Nah, itu juga alasannya kenapa Australia yang tadinya ketika di tahun 2006 ke bawah, Australia ini sebetulnya berada di konfederasinya OFC Oceania. Dan alasan Australia pindah ke AFC yaitu karena memang jatah dari Oceania untuk masuk ke Piala Dunia itu ya sangat berat, yaitu 0,5 tadi setengah. Harus bertempur di babak playoff antar konfederasi, entah itu melawan dari CONCACAF ataupun CONMEBOL gitu. Nah, maka dari itu Australia pindah, lalu naiklah Selandia Baru, walaupun di beberapa edisi terakhir ya belum bisa lolos. Tetapi selama dulu masih ada Australia, New Zealand ini selalu berada di bawah bayang-bayang Australia itu. Tetapi setelah pindah, akhirnya New Zealand selalu lolos ke babak playoff antar konfederasi, dan kali ini mereka tidak perlu lagi untuk bertanding di babak playoff karena Oceania sudah punya jatah 1 itu. Jadi sudah 2 negara yang lolos, yaitu Jepang dan Selandia Baru. Nah, kita nantikan siapa lagi yang akan atau negara mana lagi yang akan berikutnya yang lolos ke Piala Dunia. Diprediksi di pertandingan besok, tentu di negara di konfederasi AFC ada beberapa negara yang akan diprediksi bisa lolos ke Piala Dunia, yaitu salah satunya ada Iran dan Uzbekistan ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.